Halo teman-teman, sesama pedagang beras, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat. Belakangan ini harga gabah naik sampai 6.500 per kilo. Ini di daerah saya ya. Gak tahu kalau daerah lain mungkin akan berbeda gitu. Banyak yang bilang ini kabar baik bagi petani. Tapi bagaimana dengan pedagang beras kecil seperti kita? Apakah kita ikut untung atau justru kita makin sulit untuk bertahan? Di video ini saya akan coba bahas ya, mari kita sharing dampak harga gabah naik. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Dan strategi apa yang harus kita lakukan biar tetap bisa bertahan. Silakan disimak. Pemerintah tetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di kisaran angka 6.500 per kilo ya, sama seperti di tempat saya. Maksud dari kebijakan ini supaya petani semangat tanam dan hasil panen dihargai lebih layak. Namun berdampak kepada pedagang kecil ya, kalau gabah naik otomatis harga beras di pasaran juga ikut terdorong naik. Kalau sebelumnya mungkin pedagang kecil bisa beli beras dari penggilingan dengan harga sekian ya, sekarang modal naik. Misalnya dulu beli beras mirim itu 10 sampai 11.000 ya, sekarang bisa 12 sampai 13.000 ya. Ini masalahnya ya, daya beli masyarakat itu sekarang lagi menurun gitu ya. Jadi tentu berdampak kepada pedagang beras kecil ya. Dampak yang ditimbulkan yang pertama, modal bertambah besar. Pedagang kecil yang biasanya ambil misalnya stok 100 karung, sekarang mungkin cuma 50 sampai 60 karung ya. Yang kedua, margin makin tipis. Mau naikin harga ya takut pembeli kabur, kalau nggak dinaikin pedagang akan nombok nanti ya. Yang ketiga, persaingan semakin ketat ya. Pedagang besar bisa kasih harga lebih murah karena stok banyak ya. Pedagang kecil yang terkena imbasnya. Kemudian yang keempat, konsumen makin pilih-pilih. Orang cari beras lebih murah ya, kadang rela, dan tentu mereka akan beli ke agen-agen yang paling besar gitu. Ya, kemudian apa strategi bertahan untuk pedagang kecil ya? Ini saran saja ya. Pertama, atur stok dengan bijak ya. Jangan terlalu banyak ambil stok kalau pasar lagi sepi. Kedua, diversifikasi produk ya. Selain beras, coba jual produk kebutuhan pokok lain ya, kayak minyak atau gula dan juga telur gitu ya. Kemudian yang ketiga, buat kemasan kecil ya, contoh 2 kg atau 3 kg supaya lebih terjangkau bagi pembeli yang uangnya pas-pasan ya. Yang keempat, bangun pelanggan tetap, tawarkan layanan antar ke tetangga atau sistem langganan bulanan ya. Kalau sekarang harus dimanjakan ya pembeli itu. Kemudian yang kelima, cari supplier alternatif, coba kerjasama dengan penggilingan langsung ya, bukan lewat agen besar atau tengkulak gitu ya. Ini untuk pedagang kecil ya, karena harus ya mau tidak mau ya kita harus cari penggilingan yang bisa menawarkan beras lebih murah gitu ya. Jadi ya, harga gabah naik ini memang kabar baik buat petani. Tapi jadi tantangan buat kita pengusaha beras kecil ya, modal naik, margin tipis, dan persaingan semakin ketat. Tapi kalau kita pintar atur stok, bikin kemasan kecil, dan bangun pelanggan tetap ya, insya Allah masih bisa bertahan. Kalau teman-teman pedagang beras di sini ya seperti ini kayak saya. Jadi gimana kondisi di daerah kalian ya, tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling berbagi pengalaman ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak pengusaha beras yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.